Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita, yaitu tafsir sebagaimana biasanya. Sekarang masuk pada surah Al-A'raf ayat ke-148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim 'ijlan jasadan lahu khuwar. Alam yara annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Kaumnya Nabi Musa ketika Nabi Musa berpergian, yaitu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di Gunung Sinai atau Bukit Tursina, mereka membuat sesembahan patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh atau bersuara. Jasadan ada bentuknya, bentuk sapi. Lahu khuwarun, dan dia juga punya suara, bisa bersuara. Ai sautun yasma'u min qalaba kadzalik bi wad'it turab. Suara yang mirip suara sapi, melenguhnya itu memang seperti suara sapi. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak pula menunjukkan jalan kebaikan kepada mereka? Bahkan mereka menjadikannya sebagai sesembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Ayat ini kaum Nabi Musa, ketika Nabi Musa alaihissalam pergi bermunajat kepada Allah, di cerita sebelumnya bermunajat selama 40 hari, 30 hari di bulan Zulqa'dah ditambah 10 hari di bulan Zulhijjah untuk menerima wahyu dari Allah, yaitu kitab Taurat yang turun di Bukit Sinai, Gunung Sinai. Jadi kitab Taurat itu turunnya langsung satu kitab. Kalau Quran turunnya bertahap. Ketika perginya Nabi Musa alaihissalam, mereka ada satu orang umat Nabi Musa, namanya juga Musa, namanya Musa As-Samiri. Musa As-Samiri ini anak yatim piatu, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Dia kecilnya, bayinya diasuh oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nabi Musa kecilnya diasuh oleh Fir'aun laknatullah alaih. Tetapi Nabi Musa yang diasuh oleh Fir'aun malah jadi nabi dan rasul. Nabi Musa As-Samiri yang diasuh oleh Jibril alaihissalam, dia malah membuat patung sapi. Ketika selama kepergian Nabi Musa, dia membuat patung sapi, ingin memurtadkan atau menyesatkan kaum Nabi Musa alaihissalam. Musa As-Samiri membuatnya itu dengan emas. Ada yang mengatakan dia mengumpulkan, meminta daripada emas-emas yang ada pada wanita-wanita Bani Israel. Ada yang mengatakan itu wanita-wanita Bani Israel meminjamkan emas kepada Musa As-Samiri untuk dibuatkan patung. Awalnya cuma itu, tapi
ketika Musa As-Samiri tahu bahwa malaikat Jibril alaihissalatu wassalam kala itu menunggangi kuda ketika Jibril menolong daripada Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, ya. Fir'aun waktu itu kan kudanya itu kuda laki-laki, yang mana pada saat itu kuda dari Fir'aun ini tahu bahwa laut ini nanti akan menenggelamkan mereka. Nah, datanglah malaikat Jibril yang menunggangi kuda. Kudanya itu kuda betina, sehingga kuda yang ditunggangi Fir'aun ini tergoda dengan kudanya malaikat Jibril. Tahu daripada cerita itu, dan kuda yang ditunggangi oleh Jibril alaihissalatu wassalam ternyata masih ada bekas di dunia ini. Maka bekas tapak kudanya itulah yang di tanah itu diambil oleh Musa As-Samiri, kemudian dimasukkan ke dalam patung buatannya itu, patung anak sapi. Kemudian dibuat sebagus mungkin, dibuat seperti, sebenarnya bukan suara yang keluar itu, dibuat patok-patokan, blok-blokan di dalam itu, dibuat rongga-rongga, yang mana rongga itu ketika kemasukan angin, maka angin tersebut akan berputar-putar di dalam itu sehingga mengeluarkan suara seperti suara sapi. Nah, ketika kaum Bani Israel melihat daripada patung sapi itu berbunyi, mengeluarkan suara, mereka senang beranggapan apa? Tuhan bersama kami. Dia menyangka bahwa Tuhan itu bersama. Padahal patung ini tidak bisa membawa apa-apa. Allah sudah jelaskan, alam yara annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Patung ini tidak bisa berbicara, tidak bisa menunjukkan jalan kebaikan. Wattakhaduhu ilahan wa kanu zalimin. Nah, memang manusia ini adalah orang yang suka berbuat zalim. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu katakan manusia ini memang orang yang zalim dan orang yang bodoh. Sudah tahu ini salah, sudah tahu ini tidak bisa, tapi malah menjadikan hal tersebut kebiasaan sehari-hari. Bani Israel seperti itu. Udah tahu nih patung sapi nggak bisa berbicara, cuman mengeluarkan suara saja. Itu pun karena dimodifikasi sama Musa As-Samiri, dibuat rongga-rongga sedemikian rupa sehingga ketika ditertiup angin, karena di padang pasir itu kan angin bertiupnya kencang, karena padang pasir nggak ada pohonnya susah, jadi angin itu sekali bertiup itu kencang dan sangat sering bertiup, sehingga ketika tertiup anginnya itu pula yang menciptakan suara yang muncul dari patung sapi tersebut. Tidak berbicara sebagaimana manusia, tidak. Dan tapi manusia ketika melihat daripada hal seperti itu yang menakjubkan dirinya sehingga dia melihat ini suatu keajaiban, gampang tertipu. Akhirnya mereka pun terjerumus ke dalam jalan-jalan orang yang zalim. Manusia itu seperti itu, sifatnya itu seperti itu. Gampang tertipu dengan sesuatu yang mengagetkan atau sesuatu yang menakjubkan dirinya. Dia tidak sadar bahwa banyak ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lebih takjub lagi, yang lebih hebat lagi, yang lebih ajaib lagi daripada ciptaan manusia. Kalaulah Bani Israel ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat daripada ciptaan-ciptaan Allah, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Baru melihat patung anak sapi yang dirubah menjadi yang bisa mengeluarkan suara karena hembusan angin, mereka sudah menganggap bahwa itu adalah Tuhan. Ini pelajaran bagi kita. Pelajarannya apa? Jangan mudah tertipu
dengan ciptaan manusia. Jangan mudah mudah heran dengan sesuatu yang dibuat oleh manusia. Karena Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi laayatin liulil albab." Sesungguhnya ciptaan Allah di dunia ini, di langit, di bumi, semuanya yang ada dalam koridor 7 lapis langit, 7 lapis bumi, itu semua ada pelajaran yang bisa kita ambil bagi orang yang mau berpikir, bagi orang yang mau mengambil pelajaran, kata Allah. Pada saat ini banyak orang, ada orang buat pesawat gitu, cepat, pesawatnya cepat luar biasa. Saking cepatnya pesawat itu suaranya ketinggalan. Jadi pesawatnya sudah di sana, suaranya masih di belakang. Itu kendaraan sekarang ini masuk kendaraan tercepat dan kendaraan yang paling kecil resiko kecelakaannya. Kita heran sekarang ini, heran luar biasa. Orang luar ada yang menciptakan kereta cepat, ya, yang kecepatannya ribuan kilometer per jam. Tahukah kita, ciptaan Allah lah jauh lebih hebat daripada buatan manusia. Ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, yang ditunggangi Nabi itu adalah buraq. Buraq itu kecepatannya itu seperti kilat yang menyambar. Dan hebatnya buraq itu, dia sejenis keledai, bentuknya itu seperti itu. Dia punya kaki, kalau dia sedang melewati gunung, maka kakinya otomatis pendek sendiri. Kalau melewati jurang, kakinya otomatis panjang sendiri. Itu makhluk yang Allah ciptakan. Lebih hebat lagi. Tinggi pesawat terbang, nggak bisa jatuh. Kalau jatuh, kalau pas kecelakaan. Kita lihat di langit luar biasa, begitu hebat ciptaan Allah. Luasnya langit, 7 lapis langit yang Allah ciptakan. Besar langit pertama, langit kedua, langit ketiga, itu besar. Bagaimana besarnya langit pertama dengan langit kedua? Perbandingannya, langit kedua dengan langit pertama. Langit pertama ini ketika diletakkan di langit kedua, maka seperti sebuah cincin yang diletakkan di tengah padang pasir. Jauh lagi, langit kedua dengan langit ketiga sama. Ketika langit kedua ini yang besar tadi, lebih besar daripada langit pertama, ulama katakan kalau langit ketiga ini di langit kedua ini diletakkan di langit ketiga, maka seperti sebuah cincin yang diletakkan di tengah padang pasir, begitu terus sampai ke atas. Luar biasa. Ini ciptaan Allah. Kalau kita mau heran, sebenarnya bukan heran dengan ciptaan manusia, heranlah dengan ciptaan Allah. Karena ciptaannya begitu hebat, bagaimana penciptaannya? Kalau kita heran dengan ciptaan manusia, sehingga bisa membuat kita mengidolakan mereka, lupa dengan idola yang sesungguhnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Heran dengan orang luar, heran dengan ini, heran dengan itu yang ada di dunia ini. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan hanya permainan saja. Jadi yang ketika kita lihat ini hebat, yang kita lihat ini kaya, punya harta banyak, yang kita lihat ini luar biasa, yang kita lihat ini bisa menciptakan ini aneh, ajaib dan itu semuanya hanya permainan Allah Subhanahu wa taala. Hanya permainan saja, permainan di dunia saja. Akan ada masanya mereka nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama turun dari pesawat, didorong oleh khadimnya, santrinya. Santrinya mengatakan, "Wahai guru, wahai syekh," gitu kan, "Kiai, alangkah besar pahalanya Edison yang menemukan listrik ini kalau seandainya dia hidup dan masuk Islam." Santrinya bilang gitu. Apa kata gurunya? "Kamu itu ngomongnya salah." Bukan itu.
Seandainya ilmu listrik ini hebat, ilmu listrik ini mulia, maka yang pertama kali Allah berikan ilmu listrik itu bukan Edison, para wali, para nabi yang akan Allah pahamkan tentang ilmu listrik. Tapi Nabi tidak paham ilmu listrik, sahabat tidak paham ilmu listrik. Sahabat luar biasa, sekali doa, sekali sholat, onta mati bisa hidup. Tapi mereka tidak tahu ilmu listrik. Bahkan sahabat itu ilmu matematika aja nggak tahu, ilmu hitungan uang aja nggak tahu. Jadi ketika ada salah seorang sahabat, Nabi SAW bersabda pada zaman itu, kata Nabi, nanti kalian akan menaklukkan suatu kota, dan kalian akan melihat ada perempuan yang berpakai baju putih di atas keledai hitam. Atau kata dalam rawinya, karena rawinya agak ragu dengan hadis tersebut, atau keledainya putih, wanita tersebut pakai baju hitam. Kata Nabi menyebutkan salah satu seorang sahabat, ini budak milik dia. Lupa nama sahabatnya siapa. Ini budak itu, wanita itu milik dia. Ketika di zaman Khalifah Umar atau Utsman pada saat itu memang benar, dan sahabat yang mendengar sabda Nabi melihat kejadian itu dan dia langsung ngambil. Sahabat yang lain protes, loh ini kan ghanimah harusnya dikumpulkan dulu, ada fikihnya, ada pembagiannya. Ini dapatnya berapa, ini apa kerjanya, dapatnya apa, nanti dibagi-bagi rata. Tapi ini langsung ngambil karena dia sesuai dengan hadis Nabi, mendengar sabda Nabi. Akhirnya ditanya sama khalifah, apa benar seperti itu, siapa saksinya? Akhirnya didatangkanlah 4 orang saksi yang pada saat itu membenarkan bahwa sabda Nabi kepada dia seperti itu. Akhirnya dapatlah dia. Dan itu yang budak perempuan itu ternyata adalah anak seorang raja yang ditaklukkan oleh sahabat pada saat itu. Ada pamannya ingin nebus, datang, ini raja datang ingin nebus kepada sahabat tadi, mau nebus, mau dibeli budak itu supaya bisa dimerdekakan. Apa katanya ketika ditanya berapa yang harus saya bayar, dia bilang 10 ratus dirham. Sahabat bertanya, ini kok gobloknya berlebihan, mana ada bilangan 10 ratus dirham gitu kan. Akhirnya sama sahabat yang lain, kamu itu kok gimana ya bahasanya itu, kok bodoh niat. Ini kan anak raja yang nebus pamannya. Kalau kamu minta beribu-ribu dinar pasti dikasih katanya. Apa kata dijawabnya? Wallahi, demi Allah, tidak ada lagi bilangan yang aku ketahui melebihi bilangan tersebut. Tidak tahu lagi jumlah 100 dirham itu ternyata ada lagi, tidak tahu. Dan yang disebut pun salah. Itu sahabat radhiyallahu taala anhum. Jangankan ilmu listrik, ilmu matematika aja tidak paham. 1 tambah 1 2 itu nggak tahu mereka. Tapi sekali sholat, onta mati bisa jadi hidup. Sekali sholat, Sayyidina Ali putaran gandum yang nggak ada gandumnya bisa mengeluarkan gandum. Itu sahabat. Makanya gurunya tersebut, kalau ini ilmu listrik ini mulia, maka sahabat dulu tuh sudah duluan Allah pahamkan tentang ilmu ini. Ini menyatakan bahwa listrik ini merupakan suatu yang hina. Ilmu dunia itu hina, nggak ada apa-apanya. Yang diajarkan kepada Nabi malah apa? Malah ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu tentang tafsir yang dipahami oleh para sahabat, hadis Nabi SAW, ilmu agama, bagaimana mengurusin jenazah, bagaimana cara jenguk orang sakit, adab di pasar, adab di masjid, adab ketika makan. Itu yang mulia di mata Allah, bukan ciptaan-ciptaan yang ada di dunia, bukan sesuatu hal yang ada di dunia. Bahkan gurunya mengatakan, kalaupun sekarang ini kita lihat masjid-masjid diterangi oleh listrik, oleh lampu, maka tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat maksiat pun diterangi oleh listrik. Maka ini menunjukkan sesuatu hal yang hina. Maka kita yang bisa kita ambil, jangan menjadi orang yang mudah takjub dengan apa yang ada dibuat oleh manusia, karena itu semuanya permainan saja dan tidak kekal. Yang kekal itu adalah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya dunia ini seperti bangkai. Dunia ini adalah bangkai, nggak ada manfaat sama sekali, nggak ada yang bisa sama sekali ngambil manfaat daripada ini dunia, kecuali zikrullah, kecuali sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa-apa saja yang berhubungan dengan yang mengingat Allah. Nah, bukan berarti kita kerja cari uang ini suruh tinggalkan, tidak. Nah, setiap perkara yang bisa mendekatkan diri kita itu kepada Allah, itu adalah akhirat sebenarnya. Dunia itu apa? Dunia itu yang menjauhkan kita dari Allah. Akhirat itu apa? Setiap perkara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kok ada amalnya seperti amal akhirat tapi malah menjauhkan itu dari Allah, maka itu sesungguhnya bukan amal akhirat, tapi itu menjadi amal dunia. Ada orang sholat riya gitu kan, ada orang pingin dipuji, pingin apa segala macam, mempelajari ini dan itu, niatnya untuk menentang orang, mendebatkan orang, itu malah menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya itu bukan amal akhirat, tapi ada kerjanya kerja dunia, amalnya amal dunia, bentuknya dunia, tapi bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya itu bukan dunia, sesungguhnya itu adalah akhirat yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buang kotoran, maaf, masuk ke dalam WC, tapi dilakukan dengan cara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langkah kaki kiri baca doa. Itu bukan dunia, itu sesungguhnya akhirat yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang lain, walaupun kita kerjanya kerja dunia, ada yang nyangkul, ada yang tukang bangunan, ada yang mengajar, dan segala macam kerja. Tetapi ketika kerja, dia niatnya untuk mencari nafkah yang halal, dia niatkan untuk memberikan nafkah yang halal kepada anak istrinya, dia gunakan untuk sesuatu hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kerja dia tidak lalai dari perintah Allah, sesungguhnya kerjanya bukan kerja dunia, tapi kerjanya kerja akhirat, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dimuliakan Allah, inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-A'raf ayat 148, yang mana cerita tentang Bani Israel yang gampang takjub dengan sesuatu hal yang dibuat oleh manusia, sehingga saking takjubnya mereka sampai menganggap bahwa itu adalah Tuhan. Semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini menjadi pelajaran bagi kita dan kita bisa mengamalkan dan menyampaikannya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.